Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya dalam rangka pengungkapan perjalanan kasus persekusi, eksekusi dan premanisme yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati, dan Indah Wahyu Widiawati. Berkas sudah saya siapkan, semuanya sudah tersedia, dan kita hanya ingin berupaya menjadikan pembanding kasus ini dan penyelesaian kasusnya sebagaimana mestinya, tidak serta-merta hanya menginginkan suatu permasalahan itu berlanjut, melainkan kita inginkan adalah permasalahan itu dapat diperwujudkan dan diselesaikan sebaik-baiknya ya. Tapi tentunya tidak berhenti di situ saja. Kita juga menginginkan upaya restorasi atau resolusi kepada yang bersangkutan agar supaya kasus ini dapat difokuskan. Apa yang menjadi bahan kajian saya utamanya adalah berkaitan dengan resolusi kasus persekusi eksekusi di tingkat Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang tentunya menjadi bahan target bersama, karena saya merasa ada kejanggalan kontentius yang dijalankan oleh sistem di dalam SD 03 Tambak Romo yang tidak sanggup di dalam untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, baik kesalahan teknik maupun kesalahan pertanggungjawaban lainnya, terutama sejak eksekusi persekusi yang dilakukan oleh BPPM itu terjadi. Dari kaitannya satu dan lain hal yang saya mensinyalir sangat erat kaitannya dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo ini, dan adanya kejadian di mana istri saya ini dipakai alat untuk gratifikasi oleh orang-orang ini, dan istri saya diduga dijual oleh sindikat mafia, dan saya tidak peduli apakah itu polisi atau PNS. Kalau memang salah ya harus dipersalahkan dan dipersoalkan. Kalau memang benar tentunya kita harus bisa mencari titik kebenarannya di mana. Saya dalam hal ini mengkaitkan hal ini dengan Sudarmati dan Dahlan Istanto, karena yang paling aktif dalam menyerang saya adalah Dahlan. Karena menurut informasi anak saya yaitu Hilda Fitria Ayu Desmanyanti yang sering mengajak istri saya keluar dan mengajak pergi istri saya itu adalah Dahlan Istanto, dan dengan kopian sadapan telepon SMS yang paling banyak komunikasi adalah saudara Dahlan Istanto, baik di luar jam mengajar pekerjaan sebagai guru, kepala sekolah atau sebagai lainnya. Saya tentu malu untuk menyebarluaskan hal ini atau mempermalukan diri saya sendiri, tetapi apa boleh buat, karena kasus ini sudah meluas dan berkepanjangan dan sudah melakukan konflik terbuka. Jadi saya sudah melakukan diskusi tabayun dan bertamu ke pihak-pihak itu, kepada kepala-kepala sekolah Tambak Romo menurut rekomendasi, bahkan untuk memperkarakan ini saja saudara Dahlan Istanto saja kewalahan dan tidak berani, maka karena ada kesan saudara Dahlan Istanto ini menutup-nutupi alasan dan lain sebagainya yang harusnya tidak melempar kasus kepada hal yang sebenarnya, maka kita tidak bisa dipancing pada hal yang enggak itu, karena saya menuntut sebuah resolusi, restorasi, dan menuntut pertanggungjawaban, bukan membuka suatu permasalahan yang meredam konflik yang panas ini. Serunya bahwa dari akibat obligasi dan obligasi atau sebab akibat itu mengandung kewajiban, yang dimaksud adalah dampak hukum dari salah satu surat perjanjian dan KUH tentang perikatan, manakala ada satu orang atau mengikatkan dirinya pada satu orang lain, satu atau lebih dalam 1313 KUH Perdata, untuk memberi atau melepaskan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, atau dalam hal ini terhadap suatu kewajiban yang melanggar atau sanksi yang tidak prestasi atau prestasi yang melekat pada diri seseorang atau lebih atau instansi dalam jabatan, dalam perjanjian tersebut, dalam UU/PA dan PP peraturan, dalam klausul yang melekat pada pernyataan saya selama ini, yang adalah mengisyaratkan adanya kewajiban denda yang harus ditanggung oleh satu pihak.
di mana IWW atas prestasi yang harus dipertanggungjawabkan, atas prestasi yang dilakukan oleh saudara Shalihul Hadi sebagai suami, terutama di dalam mengantarkan surat keputusan dan mengantarkan dalam surat-surat yang keluar, baik uang, instansi pejabat yang mengandung konsekuensi mengikat. Jika hal itu dibuat, maka keputusan demi keputusan tersebut bersifat mengatur, memutuskan sesuatu, menjadikan sesuatu, mengakibatkan sesuatu tertentu bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Artinya bahwa perikatan itu sudah ada dan pertanggungjawabannya dipertanyakan atas perjanjian ini dan itu ada yang dibawa sejak lahir atau karena undang-undang. Yang kedua adalah perikatan kekuasaan orang tua, tiga adalah perikatan perkawinan atau surat kuasa karena undang-undang, dan tiga adalah perbuatan sukarela atau legal standing, dan sakwarning atau perbuatan sukarela untuk mewakili urusan orang lain. Bahwa boleh jadi seseorang melaporkan orang lain ke pihak lain yang berwajib karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ditolak atau tidak ada ketentuan. Yang membuat laporan itu adalah hak semua orang dan belum tentu perkara dapat naik ke proses peradilan. Bahwa menurut keterangan yang disampaikan, menurut keterangan teman-teman dari tim investigasi dan legal, out legal, media maupun lainnya, berlaku buruk dan asosial, tidak memiliki toleransi dan rasa kemanusiaan. Yang kedua adalah tidak mempunyai sifat toleransi dan temperamental yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan atau cenderung menceleng buta atau membabi buta. Yang kedua, bermain drama atau watak sehingga tidak bisa melihat sesuatu norma etika atau kepribadian yang asli dengan mengganti etika yang palsu sehingga petugas atau atas terkecoh oleh pesona atau bujuk rayunya. Yang ketiga adalah bahwa memiliki sosialita atau mobilitas yang tinggi, pandai bermain watak, menghibur, mengelabui lawan jenis dengan hipnosi paranoia. Selanjutnya bahwa atas aksi kaburnya dari rumah, walaupun itu atas kesadarannya sendiri, tetapi tetap ada pengaruh orang lain dan dampak-dampak lainnya, yaitu cara-cara keji, fitnah, persekusi, bullying, doxing, sampai dengan sekarang dalam penelitian kepolisian seharusnya. Yang ketiga adalah bergaya hidup mewah dengan berpindah-pindah rumah dan selera belanja yang tinggi, tidak terkendali, red ibu idang. Mempunyai sifat kleptomania, pedofilia, sadomasokis, hiperseks, kelainan seks, lesbi, dan lain sebagainya, yang berkepribadian ganda, berbohong, dan tidak pernah mengakui suatu perbuatan. Bahwa semua sertifikat pendidikan Tambak Kromo harusnya tahu terkait integritas dan karakter integritas yang jahat yang dilakukan oleh WW tersebut dan kroni-kroninya ini untuk dikaitkan dan diselidiki bersama, karena ini adalah kelainan. Bahwa tidak benar apapun yang dituduhkan WW kepada yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan memiliki sifat yang berkebalikan dan bertanggung jawab pada sampai dengan 2008. Bahwa yang bersangkutan dikibuli saudari WW secara bertahun-tahun sejak tahun 95 sampai 2018. Bahwa korban pernah dicoba diracun dengan baygon di dalam bubur kacang hijau dan kapori di dalam masukan jamur kepiting dan sebagainya. Berkali-kali mencoba untuk melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan, penganiayaan kepada suaminya dengan memerintahkan centeng preman yang dilakukan di Pati sampai dengan di Magelang. Yang di Magelang diacarakan oleh Muhammad Solikin atau Kadus atau Mamo, lalu di Pati menggunakan alat tomo, suri tomo, tambah romo dengan rekayasa berantai ini yang sudah dirancang oleh Supawaten CS, keterangan Nur, keterangan Kliwon CS, dan sindikat mafia yang memblocking masalah ini. Bahwa sebelum masuk ke dalam keluarga, saudara Tomo sudah ada hubungan mesum dengan saudara Yamto, dan sudah ada hubungan mesum dengan saudara Yamto Hartono, dan sangat rumor santer 2007. Namun kami tidak ambil sikap karena masih dalam toleransi. Bahwa dengan segala daya upaya dan keuangan, saudara suaminya sudah mencalonkan ke sebuah partai namun tidak nominasi, dan kita menyampaikan untuk PNS atas usaha dan motif patungan, timbal balik dan perjanjian tertutup. Namun begitu terima PNS, saudara WW dengan sengaja kabur dari rumah dengan modus
kawin gelap atau kekasih gelap perselingkuhan dengan oknum anggota polisi yang sampai dengan sekarang masih dalam penyelidikan dan penelitian, belum ada petuntasan. Bahwa keterangan demi keterangan dari Polsek Tambak Romo dan lain sebagainya sudah jelas, rekam jejak di Polsek Winong, Polsek Gabus Tambak Romo menyatakan bahwa saudara W diduga menjadi simpanan pejabat atau oknum yang diketahui oleh semua orang. Modus yang dilakukan IWW selama ini sudah direncanakan jauh hari sejak tahun 2003, namun tahun 2011 baru dieksekusi, direncanakan, dan setelah menguras aset suaminya sebesar 1.750.000.000 lebih. Bahwa terkait dengan perincian tertutup yang diterangkan unit 3 dengan tindak lanjut itu untuk dibuka dari sini terkait kasus kejadian ini demi kejadian. Kuat dugaan awal bermula dari persekusi dan kasus penculikan yang dilakukan gerombolan orang yang tidak dikenal, yaitu di tengah jalan Mojolawaran Gabus. Dari latar belakang inilah yang belakangan kita ACC kita sampaikan kepada Bapak Bupati atau PJ Bupati untuk disampaikan secara bersama-sama dan disahkan ditunggu sampai pada titik puncak di PP4 bahwa tidak benar saudara Didik mengikrarkan apa yang disampaikan selama ini. Yang kedua adalah bahwa Bapak Muhammad Sutopo berkonsultasi dulu dengan Bapak Jayus terkait masalah IWW tersebut, bahwa karena rumitnya mekanisme pelaporan akhirnya korban melimpahkan kasus ini langsung ke Ombudsman Jakarta dan sampai dengan sekarang kasus ini belum selesai. Bahwa sampai kasus ini masuk ke dalam beracara perdata pidana, tentunya ini ada urusan birokrasi. Kami sudah konsultasi kepada Kajari Padi bahwa belakangan diketahui tahun 2016 IWW diduga berselingkuh lagi dan kawin gelap dengan seorang anggota polisi lagi. Dan kami tanya apakah kondisi guru-guru, kepala sekolah pada seperti ini dianggap biasa. Tolong apakah kondisi seperti ini dibenarkan. Tolong lagi saya dijelaskan konflik kepentingan di Dinas Pendidikan. Kejadian ini sudah kami sampaikan dan proses hukumnya tentunya kami menunggu berdasarkan keterangan investigator gabungan bahwa telah mengibuli uang dan jasa orang lain. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.